rasakan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, kita jumpa kembali di dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan tulisan atau rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahua MA yang berisi 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari hidup yang kita jalani. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Bapa, saatnya kami anak-anak-Mu datang ke hadirat kekudusan. Memohon pertolongan-Mu, mengurapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Karena kami menyadari kami tidak sanggup untuk merenungkan, untuk mengerti firman Tuhan selain daripada Roh Kudus yang memberikan pengertian pada kami. Untuk kami bukan hanya sekedar membaca, mengetahui, tetapi kami melakukan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini terambil dari Markus 9 ayat 41 yang menyatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Minumlah paling sedikit 8 gelas air sehari. Itu judul renungan kita di pagi hari ini. Air yang kita dapatkan sendiri atau diberi orang adalah kebutuhan pokok dalam mempertahankan hidup. Sebagai kebutuhan hidup, air diperlukan bersama makanan, udara, dan sinar matahari. Air begitu penting untuk menyuburkan tanaman, membersihkan sesuatu, menghidupkan hewan, teristimewa manusia. Jika Anda berada di bulan dan memandang ke bumi, akan terlihat bahwa 71% permukaan planet kita adalah air. Sisanya 29% adalah daratan. Ya, kita tahu bahwa bumi pada mulanya diliputi oleh air. Dan sesungguhnya seluruh bumi adalah air. Setelah Tuhan memisahkan air dari daratan, maka terjadilah seperti yang telah disampaikan tadi. Nah, semuanya merupakan mikrokosmos dan makrokosmos. Jika menelaah planet dan mengamati binatang menyusui atau mamalia, Anda atau kita akan tahu bahwa tubuhnya terdiri dari 70% air. Ketika pertama kali mendengar hal itu, saya sulit percaya. Maksudnya Bapak Pendeta Yakub Nahua sulit mempercayainya.
Sebab tidak dapat melihat dengan jelas atau dapat mendengar gerakan air. Tetapi 70% kadar air pada tubuh manusia benar-benar nyata. Demikian ungkapan Harvey dan Marilyn Diamond dalam buku mereka Hidup Sehat Sepanjang Masa. Ya. Hampir sama dengan renungan ini adalah renungan harta sepanjang masa. Jika planet bumi berisikan air 70% dan Anda tergantung pada air untuk bertahan hidup, dan tubuh terdiri dari 70% air, masuk akalkah untuk memenuhi kebutuhan tubuh yang sehat? Anda harus mengkonsumsi makanan paling tidak mengandung air 70%. Nah, jika 70% tubuh berupa air, dari mana mendapatkan air jika Anda tidak menyediakannya secara teratur? Dari lahir sampai mati, tubuh perlu air. Anda harus minum air untuk bertahan hidup minimal 8 gelas sehari. Nah, mungkin sulit ya kita lakukan. Ya, termasuk saya salah satunya. Tapi dengan adanya renungan pada pagi hari ini, mari kita perhatikan kembali karena itu sangat berkaitan dengan kesehatan kita. Namun minum air saja belum cukup. Kita juga harus makan makanan yang berkadar air tinggi, yaitu buah-buahan dan sayur-sayuran. Ya. Kita perhatikan kembali bagaimana Adam setelah dibentuk, diciptakan Tuhan. Adam diperintahkan untuk mengelola sebuah taman yaitu Eden, dan di sana ada pohon buah-buahan. Jadi makanan Adam yang pertama pasti buah-buahan. Jadi sangat berkaitan erat ya. Jadi sekali lagi, semua yang kita makan selain buah-buahan dan sayur-sayuran adalah makanan pekat. Pekat berarti air yang terkandung telah hilang ya, dengan pemrosesan atau dimasak. Jadi ini berkaitan dengan makanan-makanan siap saji atau makanan yang dibekukan, masuk dalam freezer dan lain sebagainya. Atau saya teringat ketika bertugas di Tembagapura, di Freeport Tembagapura tahun 93-94, saya sempat mempunyai istilah kepada rekan-rekan, karena di sana semua ya daging-daging dari Australia. Saya mengatakan seperti ini, kita ini makan makanan yang hidupnya 3 bulan tapi matinya 1 tahun. Ya. Contoh seperti ayam, ya hidupnya paling 3-4 bulan, dipotong, tetapi dalam proses bisa berbulan-bulan bahkan tahunan. Ya. Itu sudah kehilangan ya kadar airnya. Nah, ini berarti buah-buahan dan sayur-sayuran harus mendominasi makanan kita. Nah, anjuran dokter pun seperti itu. Demikian ungkapan Harvey dan Marilyn Diamond, karena mereka telah melakukan penelitian tentunya. Harvey lebih jauh mengatakan bahwa ada 2 alasan mengapa kita harus minum banyak air. Mari kita perhatikan baik. Yang pertama, air mensterilkan dan membersihkan organ tubuh. Dan kedua,
Air mengedarkan sari makanan ke semua sel tubuh dan membuang sampah beracun dari tubuh kita. Ya, dokter, perawat atau yang mengambil pendidikan di bagian kesehatan pasti sangat tahu masalah ini. Semua kebutuhan nutrisi tubuh manusia seperti vitamin, mineral, protein, asam amino, enzim, karbohidrat, dan asam jenuh didapatkan dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Ya. Jika kita makan makanan berkadar air tinggi, berarti kita makan makanan yang sesuai kebutuhan tubuh. Nah, saya pikir ya kita yang hidup di daerah yang sungguh luar biasa, daerah tropis, ya, terutama di desa-desa, di kampung-kampung, pastinya kita mengkonsumsi makanan-makanan seperti ini. Ya, karena kalau kita perhatikan jarang sekali orang-orang di kampung sana mengalami sakit modern, ya. Sakit modern tahu kan, jantung, ya, kolesterol, gula, dan lain sebagainya. Emily Barnes dan Sue Greg dalam buku mereka The 5-10 Minutes Meal Planner mengatakan bahwa karena air dalam tubuh manusia hilang 3/4 setiap hari melalui ginjal, paru-paru, dan kulit, maka kita harus menggantikannya dengan banyak minum air. Jadi sekali lagi, mungkin Bapak Ibu mau mencari bukunya, yaitu buku Emily Barnes dan Sue Greg dalam buku mereka The 5-10 Minutes Meal Planner. Tentu air yang diminum adalah murni dan bersih dari penyakit. Manusia tidak dapat hidup tanpa air. Itu sebabnya saat Allah menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, sebelum Ia tempatkan mereka di Taman Eden, Ia menyediakan 2 sungai untuk menolong dan menghidupi mereka. Kejadian 2 ayat 10 dan 14, nanti silakan kita baca sendiri. Tuhan Yesus dalam menggambarkan dirinya sebagai juru selamat yang memakai air sebagai ilustrasi yang diungkapkannya dengan perempuan Samaria. Yohanes 4 ayat 10, dan darahnya sebagai minuman yang sesungguhnya. Pertama Korintus 11 ayat 25. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, betapa pentingnya air dalam kehidupan kita, ya, dan betapa kita bisa memikirkan saudara-saudara kita yang susah air, ya. Saya pernah tinggal di Kupang, ya. Cari air itu setengah mati, jadi harus bangun pagi-pagi karena sumber airnya hanya ada beberapa, bahkan di waktu tertentu, saya ulangi lagi, di waktu-waktu tertentu hanya satu sumbernya, jadi harus berlomba-lomba untuk mendapatkan air karena susah untuk menggali sumur di daerah NTT, khususnya Kupang, cukup dalam, ya, puluhan meter. Kalau menggali sumur bisa 40, 50, itu pun mungkin belum mendapatkan air. Jadi demikian firman Tuhan dan renungannya bagi kita. Sekali lagi, minumlah paling sedikit 8 gelas air setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami untuk memenuhi kehidupan atau kebutuhan hidup kami. Kami harus menikmati atau mengkonsumsi air paling sedikit 70% setiap hari atau 8 gelas setiap hari. Terima kasih untuk ingatan Tuhan karena itu berkaitan dengan masalah kesehatan kami. Itulah kehidupan kami saat ini. Demikian juga kehidupan kami akan datang. Kami harus meminum darah Tuhan sebagai kehidupan yang akan datang bagi kami. Itulah keselamatan yang Tuhan berikan melalui darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tertumpah bagi kami, menebus dosa-dosa kami, menyelamatkan kami, memberikan hidup yang kekal kepada kami, dan kami harus mempertahankan itu dengan terus melakukan kebaikan dan kebaikan, melangkah terus dalam kebenaran, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.